Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Yunus 3 yang disadur dari santapan harian. Belas kasihan Allah. Kejahatan Niniwe sampai di telinga Allah. Tetapi sebelum melaksanakan hukuman, Allah hendak memperingatkan mereka. Untuk itu Yunus diutus kembali. Yunus hanya menyampaikan berita penghukuman yang akan Allah jatuhkan, dan sama sekali tidak menyinggung agar mereka bertobat dari tingkah langkah mereka yang jahat. Hal ini menunjukkan bahwa kesediaannya adalah karena terpaksa. Ia memang lebih mengharap bangsa itu dihukum daripada bertobat dan diampuni. Tetapi yang di luar harapan Yunus justru terjadi. Bukan hanya raja dan rakyat yang berkabung, tetapi juga binatang peliharaan. Ada lagi hal lain yang mengejutkan dan yang kelak akan membuat Yunus protes kepada Allah. Di luar harapan Yunus, ternyata Allah menyesal ketika melihat pertobatan orang Niniwe. Karenanya, ia tidak jadi membinasakan mereka. Dilibatkannya binatang peliharaan untuk berkabung dan berpuasa mungkin dapat mengindikasikan bahwa orang Niniwe sendiri tidak yakin bahwa Allah akan sudi mengampuni mereka. Itulah sebabnya ada kemungkinan bahwa penyesalan Allah adalah sesuatu yang tidak diduga oleh orang Niniwe. Sepertinya cerita ini banyak berisi hal-hal yang tidak terduga. Di satu sisi, Yunus tidak menduga bahwa orang Niniwe akan meresponi pemberitaannya, dan di lain sisi, orang Niniwe sendiri tidak menduga bahwa Allah akan merespon perkabungan mereka. Benarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Sekalipun dosamu merah seperti kremiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Menjadi renungan bagi kita, Allah tidak pernah menolak mereka yang menyesali dosanya. Sekalipun kita merasa bahwa kita sudah sangat jauh dari Tuhan, tetapi sesungguhnya ia tidak pernah berlambat-lambat untuk mendengar seruan umatnya. Yunus 4 disadur dari santapan harian. Ironi dalam kehidupan. Kitab Yunus menggambarkan suatu ironi besar. Kota Niniwe yang terkenal jahat langsung bertobat ketika Tuhan berfirman melalui Yunus. Tetapi Yunus, Nabi Tuhan sendiri, terus memberontak terhadap Tuhan dan tidak rela menerima apa yang Tuhan nyatakan. Untuk kedua kalinya Tuhan menunjukkan panjang sabar dan belas kasihannya kepada Yunus. Awalnya ketika Yunus melarikan diri, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada Yunus untuk bertobat dan berkhotbah kepada kota Niniwe. Sekarang Yunus kembali menunjukkan pemberontakannya terhadap Tuhan, dan Tuhan memberikan pelajaran kepadanya melalui sebatang pohon jarak. Perhatikan 3 kali kata penentuan muncul di dalam ayat 1:17. Atas penentuan Tuhan, sebatang pohon jarak tumbuh dan menaungi Yunus dari terik matahari yang sangat menghibur hati Yunus yang sedang kesal, dan Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Kemudian keesokan harinya, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah itu, atas penentuan Allah, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, membuat Yunus ingin mati dan sangat marah. Jika Yunus sendiri sayang kepada pohon jarak yang untuknya sedikit pun ia tidak berjerih payah, yang tumbuh dalam 1 malam dan binasa dalam 1 malam, bagaimana mungkin Tuhan tidak sayang kepada Niniwe, kota dengan 120.000 orang yang tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak? Ironis memang, orang percaya kadang lebih bebal dari orang fasik. Kita pun mungkin demikian. Tidak dapat menerima Tuhan berbelas kasihan kepada orang fasik. Padahal belas kasihan Tuhan kepada kita jauh lebih berlimpah. Kita perlu memiliki kerendahan hati untuk mengerti bahwa kita juga sering tidak lebih baik dari orang fasik.
Dan semata-mata hanya belas kasihan Tuhanlah membuat kita mendapat berkat keselamatan yang begitu indah. Terima kasih, Tuhan Yesus.